Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Auliani dengan NIM A241242096. Perkenalkan, nama saya Devi Makfira dengan NIM A241244052. Baik, pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil belajar pada pertemuan 14. Yang pertama itu saya membuat sebuah dokumen teks menggunakan Google Docs. Dokumen tersebut saya beri judul Kebiasaan Belajar Mahasiswa di Era Digital. Menggunakan format heading 1 sesuai instruksi. Kemudian saya menambahkan subjudul dengan format heading 2. Terus di bawahnya saya menulis satu paragraf pendek yang menjelaskan bagaimana perkembangan teknologi mempengaruhi pola belajar mahasiswa. Selanjutnya saya membuat sebuah tabel berukuran 2x3 yang berisi contoh yang digunakan mahasiswa dalam belajar, seperti laptop, smartphone, dan tabel. Saya juga menambahkan satu gambar dari internet yang relevan dengan tema pembelajaran digital. Sebagai dokumen penutup, saya menambahkan 2 daftar pustaka untuk mendukung isi materi. Pada tugas kedua itu, saya membuat tabel nilai sederhana untuk 5 mahasiswa. Tabel tersebut berisi kolom nama mahasiswa, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, dan nilai akhir. Untuk menghitung nilai akhir, saya menggunakan rumus nilai akhir sama dengan 0,3 dikali tugas ditambah 0,3 dikali UTS ditambah 0 kali 4 dikali UAS. Rumus ini saya terapkan pada seluruh barisan data. Saya juga menambahkan conditional formatting untuk menandai nilai akhir yang kurang dari 70, sehingga langsung terlihat mahasiswa mana yang perlu diperbaiki. Selain itu, saya membuat grafik batang untuk menampilkan perbandingan nilai akhir kelima mahasiswa tersebut. Grafik ini membantu memvisualisasikan data secara lebih jelas. Baik, pada tugas ketiga itu menggunakan Google Slides. Pada tugas ketiga ini saya membuat presentasi singkat yang terdiri dari 4 slide. Di mana slide ini yang slide pertama ini berisi judul presentasi, yaitu judulnya itu Kebiasaan Belajar Mahasiswa di Era Digital. Terus pada slide kedua itu berisi 3 poin materi mengenai kebiasaan belajar mahasiswa di era digital, seperti menggunakan perangkat elektronik, akses materi online, dan kolaborasi melalui platform digital. Selanjutnya itu pada slide ketiga itu saya menambahkan gambar ilustrasi yang menggambarkan aktivitas pembelajaran modern. Kemudian teman-teman bisa melihat di sini dimana pada gambar ilustrasi ini teman-teman bisa lihat dimana orang belajar menggunakan laptop. Terus pada slide keempat itu berisi kesimpulan yang menekankan bahwa teknologi memberi banyak manfaat dalam proses belajar, namun tetap diperlukan manajemen waktu dan disiplin diri dari mahasiswa. Baik, itu penjelasan dari tugas ketiga. Selanjutnya itu saya membuat Google Form yang di mana tugas keempat ini saya membuat sebuah formulir berjudul kuesioner kebiasaan belajar mahasiswa. Formulir ini terdiri dari 3 jenis pertanyaan sesuai instruksi, yaitu yang pertama, beberapa lama rata-rata Anda belajar dalam sehari-hari. Terus yang kedua itu seberapa efektif teknologi membuat proses belajar Anda. Terus yang ketiga itu, aplikasi apa saja yang sering Anda gunakan untuk belajar.
Terus yang tugas kelima itu saya membuat tentang struktur folder di Google Drive. Sebagai contoh, manajemen file. Saya membuat folder utama yang bernama semester ini. Lalu di dalamnya saya membuat 3 folder, yaitu mata kuliah A, mata kuliah B, dan mata kuliah C. Setiap folder saya isi minimal 1 file sesuai instruksi. Struktur ini membantu perorganisasian dokumen perkuliahan agar lebih rapi dan mudah diakses. Terus tugas ke-6 itu saya membuat tentang Google Calendar, yang dimana saya menambahkan beberapa event ke dalam Google Calendar. Yang pertama adalah jadwal kuliah, lengkap dengan hari, jam, dan warna khusus agar mudah dibedakan. Kemudian saya menambahkan satu deadline tugas, yaitu batas pengumpulan tugas Google Worksheet ini. Terus saya juga menambahkan remedier belajar berupa pengingat belajar harian pada jam tertentu. Setiap event saya bedakan warna agar manajemen waktu lebih teratur dan mudah dilihat. Demikianlah mengenai hasil pengerjaan 6 tugas menggunakan Google Workspace yang telah kami kerjakan. Melalui tugas ini, kami semakin memahami cara memanfaatkan fitur-fitur Google Workspace untuk kebutuhan kuliah seperti mengelola dokumen, mengelola data, membuat presentasi, menyusun formulir, mengatur penyimpanan file, hingga mengatur jadwal harian. Terima kasih kami ucapkan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.